Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal coba bedah lebih dalam nih materi yang Anda kasih. Fokus kita sekarang ke strategi negosiasi gaji awal ya, dari buku How to Win Any Negotiation. Biar Anda semua lebih pede gitu pas wawancara nanti. Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Iya, betul. Persiapan itu penting banget ya dalam negosiasi gaji, apalagi yang awal. Ini bukan soal untung-untungan, tapi lebih ke gimana kita pakai strategi yang pas. Nah, sumber ini tuh isinya panduan praktis, yang sebenarnya dasarnya psikologi negosiasi sama pengalaman puluhan tahun. Yuk kita lihat poin-poin kuncinya buat Anda. Oke, yang pertama nih, yang langsung bikin saya, wah ini menarik. Jangan pernah jadi yang pertama sebut angka gaji. Kenapa sih ini krusial banget, kayak agak lawan arus gitu ya rasanya? Nah, gini, ini ada kaitannya sama prinsip anchoring atau jangkar gitu ya. Angka pertama yang keluar, entah dari kita atau perusahaan, itu sering jadi patokan awal. Dan itu tanpa sadar bisa ngaruh ke seluruh proses nego. Kalau angka kita kerendahan, ya kita rugi dong. Tapi kalau ketinggian, wah bisa dianggap nggak realistis. Malah jadi susah nanti. Jadi mendingan biarin mereka deh yang lempar angka duluan. Oke, masuk akal sih itu. Jadi kita tahan dulu ya. Terus gimana caranya kita ambil kendali tapi nggak kelihatan pasif atau kayak menghindar gitu? Ada nggak panduannya di sini? Ada. Caranya itu dengan kita balikin situasinya. Jadi bukannya kita kasih angka, tapi kita tanya dulu, kisaran gaji untuk posisi ini berapa ya yang disiapin perusahaan? Ini langkah penting banget. Nah, kalau mereka udah kasih kisaran, kita lanjut lagi tanya, kalau lihat kualifikasi sama pengalaman saya, kira-kira saya masuk di level mana ya di kisaran itu? Nah, dengan gitu kan kita dapat info penting, plus kita jadi lebih pegang kendali arah diskusinya. Oh gitu ya caranya. Cerdas juga. Jadi kita kumpulin info dulu ya. Tapi bisa jadi kan kisaran yang mereka sebut itu di bawah harapan kita. Nah kalau udah gitu gimana? Masa langsung nyerah aja? Ya enggak dong, jangan nyerah dulu. Buku ini ngasih dua strategi nih. Pertama, kita bisa tunjukin sedikit rasa kecewa gitu ya, tapi secara profesional, asertif, bukan marah-marah atau ngancem. Terus, kita sampaikan kisaran gaji versi kita, yang menurut kita fair, tentunya berdasarkan riset pasar dan nilai kita. Pakai kata kisaran, itu nunjukin kita fleksibel, tapi juga jelasin batas bawah kita di mana. Contohnya mungkin bilang, oke terima kasih infonya, tapi terus terang, berdasarkan riset saya dan kontribusi yang bisa saya kasih, saya tadinya bayangin kompensasinya ada di rentang X sampai Y sih untuk peran ini. Gitu ya? Nah, tepat. Itu nunjukin kita udah siap, udah riset. Terus, opsi kedua nih. Kalau misalnya angka gaji pokoknya kayaknya alot banget, susah naik, jangan fokus di situ aja. Kita lihat paket kompensasinya secara keseluruhan. Coba tanya soal kemungkinan bonus, terus tunjangan lain, misalnya transport, kesehatan, komunikasi, atau mungkin bisa nego tambahan hari cuti, kesempatan training, atau fasilitas kantor lainnya. Seringkali nilai totalnya kalau dihitung-hitung bisa jadi jauh lebih oke loh. Oh iya benar juga ya, jangan cuma terpaku sama angka gaji pokok aja, lihat gambaran besarnya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan yang suka bikin keringat dingin pas nego gaji awal. Gaji Anda di tempat kerja sebelumnya berapa? Gimana nih, buku ini ngasih saran buat ngadepinnya? Nah, ini sering banget ditanyain ya. Kalau gaji lama kita kebetulan agak rendah gitu ya, dan kita khawatir itu bakal bikin tawaran baru jadi rendah juga, sarannya sih coba hindari secara halus. Gak usah dijawab langsung angkanya. Alihkan lagi fokusnya ke nilai dan kontribusi yang bakal kita kasih ke perusahaan baru ini. Tekankan kesesuaian kita sama peran yang dicari, bukan angka di masa lalu. Ini juga ada hubungannya sama yang namanya kekuatan negosiasi atau power. Kalau kita punya alternatif lain, misalnya tawaran dari tempat lain, atau posisi kita sekarang masih aman, itu ningkatin banget posisi tawar kita. Kita jadi nggak terlalu bergantung sama satu tawaran ini aja gitu. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, pertama, tahan, jangan sebut angka dulu. Terus, gali info kisaran dari perusahaan. Kalau perlu, pakai taktik kecewa terkontrol. Perluas negosiasi ke seluruh paket kompensasi nggak cuma gaji pokok. Hindari jebakan pertanyaan gaji lama kalau emang nggak menguntungkan. Dan yang penting juga, bangun posisi tawar kita kalau bisa punya alternatif lain. Gitu ya? Ya, persis banget.
Intinya itu gimana kita bisa mengarahkan percakapan. Proaktif, jangan cuma reaktif nunggu ditanya terus jawab. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kumpulin info sebanyak mungkin, tahu persis nilai kita berapa, terus negosiasikan elemen-elemen yang paling penting buat kita. Pokoknya gimana kita mainin kartu kita sebaik mungkin lah. Sip, sip. Jadi ini mungkin bahan renungan terakhir nih buat Anda semua yang dengerin. Taktik-taktik tadi kan konkret banget ya, bisa langsung dicoba. Tapi pertanyaannya mungkin lebih ke dalam lagi. Gimana caranya kita bisa ngebangun pola pikir atau mentalitas negosiator yang pede ini jauh sebelum kita beneran duduk buat negosiasi. Seberapa besar sih pengaruhnya kalau kita bisa visualisasiin keberhasilan negosiasi gaji pertama kita ini? Bisa nggak itu ngubah cara kita ngadepinya nanti? Nah itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.